Agustus 2020. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita sama-sama persiapkan Alkitab, Kidung Jemaat, dan apa kali? Kidung Muda-Mudi dan jangan lupa persembahan syukur masing-masing. Kalau udah siap semuanya, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Berkat PT. Adik-adik, kita tetap berdiri. Marilah menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 34, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 34, bait yang pertama dan yang kedua. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk beribadah Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati juga untuk Kare yang membawakan firman-Mu, kiranya dia Engkau berikan hikmat agar dapat mewartakan firman yang akan dia ajarkan kepada kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 111 ayat yang pertama sampai yang 10. Mazmur 111 ayat yang pertama sampai yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya
kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian Mazmur kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 402, baitnya yang pertama dan yang kedua, Ku Perlukan Juru Selamat. Adik-adik, sebentar kita akan membaca firman Tuhan. Silakan dibuka Alkitabnya dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Jika sudah dibuka, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kesempatan yang baru berikan kepada kami semua di tempat ini. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami diperkenankan untuk membuka kembali Alkitab kami, dari mana terambil Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Bapak berkati kami masing-masing di tempat ini, pribadi pas pribadi yang sebentar akan belajar firman Tuhan. Sekiranya mau curahkan roh pemahaman dan roh hikmat kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Adik-adik layan sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita belajar dari kitab Amsal. Masih terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kalau adik-adik pernah belajar kitab Amsal dari ibadah-ibadah kita sebelumnya, mungkin adik-adik sudah familiar dengan apa yang dibahas dalam kitab Amsal.
Kitab ini merupakan kitab pengajaran di kalangan umat-umat Yahudi, di mana mengajarkan bagaimana berlaku, bagaimana bersikap, bagaimana berpikir dan mempunyai iman sebagai seorang anak-anak Allah. Pada waktu itu sebagai orang Yahudi. Dan kita kali ini belajar dari salah satu pasalnya, yaitu pasal 3 ayat 13 sampai 20 yang bercerita tentang hikmat. Kita akan bahas 3 hal pada pagi hari ini. Yang pertama, apa itu hikmat? Yang kedua, kenapa hikmat itu penting? Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita beroleh hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat? Kalau adik-adik boleh baca dari literatur lain, atau adik-adik buka dari kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau adik-adik menerjemahkan dari bahasa-bahasa lain, hikmat itu arti adalah kemampuan atau pemahaman untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak. Kalau kita bawa dalam konteks kita, dalam kehidupan rohani kita, dalam iman kita kepada Yesus Kristus, maka hikmat yang asal dari Tuhan itu bisa kita maknai sebagai kemampuan kita, karunia yang diberikan kepada kita untuk dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Ini adalah yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga adik-adik pada pembelajaran hari ini, pada pembacaan, pada pelayanan firman pada pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengetahui apa yang benar di mata Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah kita baca dalam pembacaan kita kali ini, begitu banyak yang manfaat dari kita kalau kita beroleh hikmat daripada Tuhan. Di ayat 13 disampaikan kita punya kepandaian, lalu kemudian kita menghasilkan, kita lebih berharga daripada perak dan emas. Kemudian juga kita juga menjadi pohon kehidupan bagi orang lain. Selama kita baca dalam 13-20 itu begitu banyak hal-hal penting disampaikan ketika kita punya hikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil satu contoh, satu tokoh Alkitab yang begitu terkenal oleh karena hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, Raja Salomo, raja ketiga bangsa Israel, di mana dia ketika diminta Tuhan dalam mimpi, apa yang kau inginkan Salomo? Salomo dengan yakin dan teguh mengucapkan bahwa dia menginginkan hikmat daripada Tuhan. Kenapa hikmat daripada Tuhan? Kenapa dia tidak minta saya pengen jadi orang terkenal, saya ingin jadi orang yang berkuasa atas seluruh bumi misalnya, saya ingin punya harta yang banyak? Kenapa Salomo tidak minta hal itu? Karena Salomo mengerti dari pengajaran-pengajaran dia oleh ayahnya, oleh pendahulu-pendahulunya, bahwa hikmat itu menjadi dasar segala sesuatu, bahwa hikmatlah yang menjadikan segala sesuatu. Seperti yang dikatakan di ayat 19 dan 20, bahwa karena dasar atas hikmatlah maka langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan menjadi baik. Sehingga Salomo lewat di mimpinya tersebut, dia minta, berikan aku hikmat. Dan ketika Salomo mengucapkan hal itu, Tuhan menyatakan bahwa karena kau meminta hikmat, maka diberikan juga kepandaian, kebijaksanaan, diberikan juga harta yang melimpah. Yang kita ketahui juga Salomo adalah raja yang paling bijaksana, salah satu raja yang paling bijaksana dalam sejarah bangsa Israel, dan juga salah satu raja yang paling kaya dalam sejarah bangsa Israel. Itu dari apa? Ya karena dari hikmat yang merupakan karunia dari Tuhan pada saat itu. Kita adik-adik bisa punya. Tadi yang kedua, mengapa begitu penting hikmat itu? Itu tadi, karena berbagai macam manfaat, berbagai macam yang Tuhan mau berikan pada kita kalau kita boleh ambil hikmat. Kalau kita boleh meminta hikmat, boleh menerima. Lalu kenapa kita harus punya hikmat? Dan bagaimana caranya kita memperoleh hikmat? Pertanyaan bagaimana? Kita belajar dari, seperti tadi kita belajar dari tokoh Salomo. Kita belajar dari Alkitab. Selain Salomo juga banyak sekali tokoh-tokoh cerita-cerita lain
yang boleh kita teladani tentang bagaimana kita mencari hikmat, memperoleh hikmat, meminta dan memperoleh hikmat daripada Tuhan. Belajar dari Alkitab. Yang kedua, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau adik-adik di rumah, hormati mama, sayangi adik kakak, ya, sopan sama orang lain, orang tua. Dari dasar itu, hikmat Tuhan boleh tercurah buat kita semua. Dari dasar itu, hikmat Tuhan boleh dilimpahkan buat kita semua. Kita jadi mengerti, oh seperti itulah hikmat. Tadi seperti yang kakak sampaikan di awal, hikmat itulah mengetahui mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang benar di mata Tuhan. Orang yang tidak punya hikmat, orang yang tidak mengenal hikmat Tuhan, dia tidak akan tahu bagaimana sih cara saya hidup yang benar, bagaimana sih cara saya hidup yang sesuai. Contohnya, ketika kita menimba ilmu, paling mudah di sekitar adik-adik, menimba ilmu. Kita mau belajar, bagaimana sih cara mendapatkan ilmu yang benar di mata Tuhan, mendapatkan ilmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, belajar dengan rajin, baca lagi buku-bukunya, baca lagi catatannya, kerjakan PR dengan serius. Kalau ulangan, usaha sendiri. Ya. Kalau yang nggak benar seperti apa, Kak? Kalian bisa nilai sendiri. Ada sih tak nyontek. Kalau ada PR, maunya nyontek teman. Kalau ulangan, nyontek teman. Nggak ada di situ usaha kita. Nggak ada di situ bagaimana kita menerapkan hikmat. Kalau adik-adik mendengarkan ini, kalau adik-adik rajin mendengarkan ibadah online atau datang ke gereja, harusnya adik-adik mengerti apa yang membedakan orang-orang atau anak-anak yang mengerti hikmat dengan anak-anak yang tidak. Anak-anak yang sudah mengenal hikmat, mana yang tidak. Anak-anak yang sudah ditunjukkan mana itu bentuknya hikmat, mana yang tidak. Kalau adik-adik semua di sini adalah rajin mendengarkan khotbah, rajin datang ke gereja, rajin mendengarkan khotbah di radio, dimanapun, pasti tahu bentuk hikmat itu seperti apa dan bagaimana kita mendapatkannya. Ingat, hikmat itu karunia Tuhan kita, Tuhan yang kasih buat kita. Oleh karena itu kita minta sama Tuhan, Tuhan biarkan diriku ini, adik-adik klien, punya hikmat seperti rakyat Tuhan, sehingga kami adik-adik mampu menjalani kehidupan benar di mata Tuhan. Tuhan maunya ini, ya adik-adik ikutin, bukan kita cari jalan lain. Kalau kita cari jalan lain berarti sudah tidak sesuai dengan hikmat, kan? Nah, jadi adik penting sekali dalam usia adik-adik, masa-masa SMP, SMA, kita butuh mengerti dan punya hikmat. Itu sangat penting. Karena pada usia ini adik-adik benar-benar dibentuk menjadi apa nanti di masa depan. Ya, kalau kalian pengen punya masa depan yang cerah, pengen punya masa depan yang tadi berkenan di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tunjukkan jalannya. Jadi adik, pertahankan itu. Belajar lagi bagaimana mengelola hikmat, memanage hikmat daripada Tuhan. Kalau adik-adik merasa selama ini jauh dari Tuhan, kita perbaiki hubungan relasi kita dengan Tuhan. Kembali kita intim dengan Tuhan. Banyak bersedekah, berdoa setiap saat, minta pertolongan Tuhan setiap saat. Dari situ, dari pengalaman-pengalaman itu, hikmat Tuhan akan tercurah. Dan satu lagi, jangan lupa, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ada dasar takut. Segala sesuatunya itu takut akan Tuhan. Hikmat itu bentuknya ya takut akan Tuhan. Menjalankan apa yang benar di mata Tuhan dan menjauhi apa yang salah. Jangan ikuti. Itu takut akan Tuhan. Jadi adik, kalau adik benar-benar mau punya kehidupan sekolah yang baik, sukacita di keluarga, sukacita juga boleh tercurah bagi semua teman-teman adik ketika bermain. Jadi itu tadi, kita melatih diri kita
untuk kita punya hikmat dari Tuhan, supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Satu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ketika segala sesuatu tercurah buat kita, itu kita bisa serahkan juga kepada orang lain, bisa kita curahkan juga buat orang lain, bisa kita sampaikan juga kepada orang lain. Itu boleh sebagai orang Kristen. Jadi hikmat itu bukan buat diri kita juga, tapi orang lain juga bisa merasakan, oh seperti ini tuh kehidupan orang Kristen. Nah, disitulah goal kita sebagai agen-agen Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kare. Kiranya firman yang kalian dengar bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Untuk merespon firman Tuhan, kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 33, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kidung Muda-Mudi 33, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur dan berterima kasih atas seluruh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas seluruh kesempatan yang boleh diberikan Tuhan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini boleh kami membaca, menghayati firman Tuhan sebagaimana dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Terima kasih Tuhan atas seluruh firman Tuhan yang boleh kami fahami dan mengerti tentang bagaimana kami memperoleh hikmat daripada Tuhan, mencari hikmat Tuhan untuk menjadi panduan bagi kehidupan kami, untuk menjadi pegangan bagi kami menjalani kehidupan kami saat ini. Dalam rangkaian syafaat ini, secara khusus kami berdoa bagi kehidupan adik kami di rumah, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik. Berkati setiap anggota keluarga yang ada, baik di rumah maupun dimanapun mereka berada. Berikan setiap anggota keluarga mereka sukacita berlimpah. Bapa boleh berikan
damai sejahtera menyelimuti keluarga besar mereka, terutama bagi orang tua mereka. Bapak secara khusus kami berdoa yang senantiasa tanpa lelah mengajar dan mendidik adik-adik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengerti karya keselamatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka, dan mereka hidup di dunia ini untuk mengabarkan kabar baik bagi orang lain. Berikan kesehatan, kesabaran panjang bagi orang tua kami dalam mendidik adik-adik kami, sehingga berlimpah berkat Tuhan luar biasa bagi keluarga mereka. Tidak hanya juga bagi keluarga mereka, namun berkat tersebut juga boleh tercurah bagi orang-orang tetangga kanan kiri mereka, sehingga mereka bersama-sama boleh merasakan indahnya kasih Tuhan, sehingga bersama-sama mereka boleh merasakan bahwa Tuhan Allah luar biasa dalam kehidupan akademis mereka pun. Kami ingin berdoa senantiasa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, yang mengerti peranan mereka sebagai seorang siswa, yang mengerti peranan mereka sebagai seorang teman, terutama kehidupan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah, baik secara tatap muka maupun secara online oleh karena pembatasan pandemi ini. Kami ingin berdoa bahwa segala sesuatunya, apapun itu bentuknya, pembelajaran tatap mukanya, itu boleh menjadi modal mereka dalam mereka mempersiapkan masa depan mereka yang sudah Tuhan persiapkan, yang Tuhan sudah tunjukkan jalannya kepada mereka. Biarkan adik-adik kami menyadari bahwa jalan yang sudah Tuhan persiapkan adalah baik bagi mereka, terutama dalam kehidupan sosial mereka di antara teman-teman di sekolah. Biarkan mereka boleh mewujud menyatakan kasih Tuhan dalam setiap aspek, sehingga tidak hanya tugas mereka sebagai seorang siswa, namun juga tugas mereka sebagai anak-anak Allah untuk menyebarkan kabar baik bagi orang lain. Dalam kehidupan permainan mereka juga senantiasa Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh menjadi terang dan garam dunia dalam kehidupan dengan teman-teman mereka. Bahwa kasih Tuhan boleh diwujud nyatakan pula dalam tingkah laku, perkataan, perbuatan, pemikiran yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa nama Tuhan juga boleh dipermuliakan oleh orang-orang, oleh teman-teman mereka, oleh karena mereka boleh bersama-sama merasakan hangatnya kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, bagi persekutuan Terunakan, ada di PT kami dimanapun mereka berada, kakak layan kami dimanapun dan apapun yang mereka lakukan. Berkati persekutuan kecil kami ini Bapa, Pelkat PT Yudea, GPD Yudea, boleh menjadi sarana berkat juga bagi orang-orang, bagi jemaat-jemaat di gereja ini. Boleh berita kabar baik Tuhan, berita baik Tuhan boleh disampaikan, disiarkan melalui ibadah hari Minggu Persekutuan. Adik-adik boleh sama-sama belajar tentang Tuhan, tentang Yesus. Terutama Tuhan kami berdoa bagi
rencana-rencana kegiatan yang boleh disetujui dan boleh nanti kita akan kami lakukan untuk setahun ke depan yang sudah disahkan. Bapak berkati sehingga segala sesuatunya boleh terlaksana, sehingga segala sesuatunya boleh terjadi karena Tuhan yang menginginkan itu terjadi, karena Tuhan yang berkenan itu terjadi. Bahwa segala sesuatunya boleh terjadi semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi gereja ini kami berdoa untuk setiap insan, individu-individu yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Bapak, pendeta, ibu, pendeta, majelis, presbiter, para pelayan, beserta dengan jemaat-jemaat ini, sebagai bagian yang utuh dari gereja ini, sebagai bagian dari tubuh Kristus. Bahwa segala suatu pelayanan yang terjadi di dalamnya boleh berkenan di hadapan Tuhan, baik yang tetap muka, baik secara online, yang secara online, ataupun live streaming, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Kiranya media-media pemberitaan firman Tuhan tersebut Tuhan berkati, menjadi sarana berkat bagi jemaat-jemaat yang mendengarkan, bagi orang-orang yang mendengarkan. Kami berdoa Bapak, bagi bangsa negara ini, terutama bagi orang-orang yang mengurus negara ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, beserta dengan jajaran eksekutif lain. Biarkan negara ini boleh bertumbuh, biarkan negara ini boleh menjadi sarana berkat itu bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga bagi seluruh negara-negara lain di sekitar, terutama dalam upaya para pejabat-pejabat yang mengupayakan permasalahan COVID ini, permasalahan pandemi ini boleh teratasi, karena sudah menyita begitu banyak sumber daya. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak punya rencana untuk setiap yang terjadi di negara ini. Kami yakin dan percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang sudah Tuhan persiapkan di garis finish ini. Oleh karena itu Bapak, biarkan Bapak terus berkuasa atas seluruh rakyat Indonesia, atas seluruh pemerintahan yang ada, sehingga tujuan negara boleh tercapai, yaitu untuk kesejahteraan rakyat dan juga menjadi saluran berkat bagi negara-negara. Bapa dalam kerajaan sorga, begitu banyak permasalahan, keluh kesah kami, kecemasan kami yang mungkin tidak dapat tersampaikan satu persatu pada kesempatan ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu itu semua, dan Tuhan berkenan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat membawa beban kami ini sampai ke garis finish, sehingga kami menjadi pemenang dalam Kristus. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, inilah kami dengan seluruh kelemahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita mendoakan persembahan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini Tuhan. Engkau berkati untuk tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Engkau berikan mereka berkat yang lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam Warta Persekutuan Taruna. Adik-adik, kita masuk ke dalam Warta PT. Untuk yang pertama, untuk adik-adik selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, dengan menjaga sikap distancing, jauhi kerumunan, dan menggunakan masker di luar rumah dan jika sedang keadaan yang tidak sehat. Lalu untuk selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sudah beraktivitas. Lalu yang kedua, untuk selalu patuhi orang tua dengan membantu orang tua di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Lalu yang ketiga, untuk mendoakan keadaan bangsa dan negara ini yang sedang dilandai musibah virus corona agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mohon menjadi poin dari syafaat adik-adik. Lalu yang terakhir, untuk persembahan bisa diberikan kepada orang tua, adik-adik semua, supaya nanti diberikan ke korsek kalian masing-masing. Demikian Warta PT kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik layan sekalian, kita akan menutup ibadah kita. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu penutup dari Kidung Jemaat 432. Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan, bait pertama dan kedua.
Bapa dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Boleh juga kami membaca dari kitab Amsal pasal 3 tentang hikmat. Kiranya Bapa berkenan segala sesuatu yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini itu tertanam dalam diri kami, bertumbuh dan berbuah, yang kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh kami memahami dan menghayati betapa pentingnya hikmat dalam kehidupan kami, terutama kami dalam memahami peranan kami sebagai anak-anak Tuhan yang hadir di dunia ini, yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk kami mewartakan kabar baik bagi orang lain. Biarkan kami Tuhan beroleh hikmat Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti tentang apa yang baik dan yang tidak di mata Tuhan, tentang apa yang berkenan dan yang tidak di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik secara sengaja maupun tidak, baik dalam tutur kata kami, tingkah laku kami, ataupun dalam pemikiran kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kami di kehidupan kami. Kami mohon ampun, sehingga pada kesempatan yang akan datang dilayakkanlah kami kembali untuk kembali merasakan indahnya firman Tuhan, untuk kembali bersekutu intim lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan cobaan. Tapi kami yakin dan percaya, oleh karena kuasa dan kekuatan daripada Tuhan, kami boleh melampaui segala sesuatu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, memohon berkat daripada Tuhan boleh tercurah atas kami pribadi lepas pribadi. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dengan satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan saat duduk. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.